Yo, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Hazel Adria Islami Fasya. Nomor induk mahasiswa saya 41424010025. Dan yap, saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman komputer. Di sini terdapat dua buah soal ya, di mana soal pertama kita diperintahkan untuk membuat GUI MATLAB untuk perhitungan suhu seperti tabel di bawah ini. Jadi ini terdapat rumus suhunya ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan untuk soal nomor 2 kita diperintahkan untuk membuat fusi ya, fusi logik dengan dua variabel input dan satu variabel output serta ada 9 aturannya. Dan nantinya kita akan buktikan menggunakan Simulink terhadap tabel di bawah ini. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, kita buka MATLAB, lalu kita ketik white, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar. Di sini kita akan membuat tampilan GUI-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan static text. Gedein aja. Terus klik dua kali buat masuk ke inspektor. Sini kita gedein, fontnya jadi 12. Lalu ini kita rubah stringnya menjadi masukkan suhu. Dan untuk tagnya, sini menggunakan teks satu, enter. Dan sudah selesai, kita setting aja letaknya di mana. Lalu kita menggunakan static text lagi di sini. Kita perbesar juga dua kali. Ini juga fontnya kita rubah menjadi 12. Tag teks 2 dan stringnya kita ubah menjadi skala input. Dan sudah selesai. Kita atur lagi. Lalu kita akan menambahkan edit untuk tempat kita naruh si suhunya ini. Oke, segini pas. Klik dua kali. Ini bebas ya kalian warnanya, saya putih. Teksnya 12 juga biar sama. Ini kita buat tampilan sederhana aja ya. Karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana rumusnya bekerja di dalam GUI MATLAB-nya ini. Untuk nanti tampilannya bisa kalian edit sendiri sesuai selera kalian. Jadi di sini kita kosongkan. Dan ini tagnya edit suhu. Enter. Ya. Lalu untuk skala input, karena tadi pada rumusnya terdapat beberapa kategori, maka kita menggunakan pop-up menu. Kita gedein, lalu kita klik dua kali. Ini juga warnanya putih, terserah sih warna dari kalian. Fontnya 12 kegedean. Dulu deh, dulu gedean juga ya. Oh, kita gedein lagi. Waduh. Alright, dan kita tulis sesuai urutan yang ada di sini. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin.
Dan untuk tagnya kita namakan pop-up skala. Enter. Lalu kita menggunakan static text lagi untuk membuat eh, apa ya, hasil. Ini sama seperti tadi. Lalu ini kita tulis hasil dan ini teks 3. Oke. Lalu kita akan membuat kolom untuk hasilnya nanti sama seperti tadi kita menggunakan static text. Ini kita perbesar aja. Ini kita bedakan warnanya menjadi biru-biru. Oke, biru. Dan ini warna 10 font size-nya. Ini kita kosongkan. Karena nanti di sini akan apa ya, berfungsi sebagai tempat hasil keluar. Dan ini juga kita ganti tagnya jadi teks hasil. Dan ini sudah selesai. Dan terakhir kita akan menggunakan push button. Kita ganti nama menjadi konversi. Dan tagnya kita ganti menjadi button konversi. Enter dan sudah selesai. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan akhir desain yang saya buat untuk GUI konversi suhu ini. Kita bisa langsung save aja agar nanti kita masuk ke menu editor. Kita save aja apa ini? Suhu. Suhu. Enter. Nah, langsung masuk ke tampilan editor. Nah, ini kita cek dulu apakah semuanya bersih sebagaimana semestinya. Oke. Kita close. Ini teman-teman, kenapa tadi saya menaruh button konversi terakhir atau push button terakhir? Agar kita bisa lebih enak gitu ngedit fungsinya atau rumus-rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk ambil nilai input suhu ya teman-teman. Jadi kodenya itu seperti ini. Jadi ini untuk nilai suhu, lalu kita akan menambahkan untuk skalanya, yaitu tadi Celcius, Reaumur, dan lain-lain. Jadi, kedua ini berfungsi sebagai input nilai suhu dan pilihan skalanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat validasi input suhu. Jadi kodenya seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk validasi input suhu, karena kita akan memasukkan angka, maka jika saat nanti di tes kita memasukkan selain angka,
akan tampil atau muncul tulisan seperti ini teman-teman yang menandakan itu error atau tidak bisa dimasukkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat konversi suhu berdasarkan skala input teman-teman. Di sini ada 4 ya, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, jadi kodenya akan seperti ini teman-teman. Kita menggunakan switch skala input, lalu ada 4 case, yang dimana masing-masing suhu akan kita masukkan rumusnya. Lalu kita akan membuat tampilan hasil konversi di static text yang besar tadi. Kodenya seperti ini teman-teman. Oke, jadi sudah selesai teman-teman. Jadi ini adalah kode terakhir untuk menampilkan hasil konversi di static text. Teman-teman bisa cek lagi ya kodenya apakah ada yang salah karena rawan banget ini kesalahannya. Biasanya saya juga salah kalau nulis kode-kode gini. Kita bisa run aja. Oke, kita masukkan suhu sekitar 100 derajat. Kita pilih reamer dan kita konversi. Nah, ini belum muncul. Pasti ada kesalahan di sini. Kita lihat command window. Nah, ini ada kesalahan teman-teman di line 136.
Ada di sini. Nah, ini harusnya kita kecil. Coba kita run lagi teman-teman. Run freeze dan yap, berhasil. Coba kita rubah ke Kelvin. Ya bisa, Celsius bisa, baru bisa. Oke. Jadi untuk penyelesaian soal nomor satu berhasil lah teman-teman. Oh, nggak tahu kita coba ini 15 derajat Celcius berapa Fahrenheit. Apakah benar hasilnya 59? Ya, let's see. 15 derajat Celcius. Dan yap, betul teman-teman hasilnya 59. Kita coba ini. 15 derajat Celcius berapa Kelvin? Salah. Oke, betul teman-teman hasilnya 288. Nah, oke, soal satu sudah selesai. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 2, di mana perintahnya itu ada buat penyelesaian menggunakan Simulink pada data di bawah dengan dua input variabel persediaan dan variabel permintaan dengan satu output variabel produksi. Data sebagai berikut. Ini ada kurva himpunan fusi persediaan, ini ada permintaan, dan ini ada produksi. Ini tabel aturannya. Oke, langsung aja kita ke MATLAB. Nah, kita bersihin dulu teman-teman. Clear command window. Oke, kita klik fusi. Ini udah record belum? Oh yaudah ya. Oke, kita tambahkan variabel input karena tadi disuruh dua variabel. Ini persediaan dan ini permintaan dan yang terakhir produksi. Oke, setelah udah kita ganti namanya, kita masuk aja klik dua kali, lalu kita maximize. Oke, kita lihat di sini variabel persediaan terdapat tiga himpunan ya teman-teman. Ada sedikit, cukup, dan banyak. Langsung aja kita aplikasikan ke sini. Ini sedikit, cukup, dan yang terakhir banyak. Lalu kita lihat di bawahnya terdapat range-nya ya teman-teman. Jarak himpunannya itu 607 sampai 894. Ini poin-poinnya. Kita akan buat range-nya dari 500 sampai 1000 meter. Ini untuk himpunannya kita rubah modelnya menjadi trap. Ini juga menjadi trap. Lalu kita ubah sesuai dengan titik-titiknya ini. Atau poin-poin yang dia garis-garisnya ini ada di 607, 750, dan 894. Oke, jadi variabel persediaan sudah selesai, maka kita lanjut ke variabel permintaan. Untuk variabel permintaan ada tiga himpunan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan untuk poin-poinnya itu ada 1030, 1310, dan 1589. Maka kita aplikasikan di sini tuh range-nya dari 900 sampai berapa sih nih? 700 sampai
1700. Nih, sama seperti tadi, ini kita sisi-sisinya kita rubah menjadi trap MF dan tengahnya biarkanlah dia trim MF sendiri. Hehehe. Lalu kita samakan sesuai dengan di soal. Oke, jadi ini sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke produksi. Ini bisa kita lihat terdapat dua himpunan yaitu turun dan naik. Maka kita rubah dulu. Kita hapus. Lalu kita add dua dan untuk model kita menggunakan trap. Oke. Dan kita ubah ini menjadi turun dan naik. Dan untuk titik poinnya berada di 1996 dan 2579. Maka kita rubah. Oke, untuk variabelnya sudah selesai teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan rules atau aturan. Kita maximize. Oke, jadi ini adalah aturan-aturannya dan sudah selesai. Terdapat 9 buah aturan pada Fuzzy Logic ini. Ini sudah selesai teman-teman. Maka langkah selanjutnya kita akan buat Simulink. Tapi sebelum itu kita close yang ini, dan kita buka Fuzzy Logicnya. Sebelum ini bisa kalian save ya. Tapi di sini saya akan naruhnya di workspace agar lebih mudah nanti. Kita namakan Fuzzy. Oke. Dan ini sudah muncul di workspace. Kita minimize dan sini kita tulis Simulink. Ini create model. Oke, jika sudah masuk ke blank model seperti ini, kita klik library browser. Nah, di sini terdapat banyak model. Tanpa basa-basi dan berlama-lama, kita pilih saja. Karena kita menggunakan Fuzzy Logic, maka yang kita cari juga tentu adalah Fuzzy Logic. Nah, ini Fuzzy Logic Toolbox. Kita pilih yang Fuzzy Logic Controller, kita drop aja. Wait, kok nggak muncul? Oke, udah muncul guys. Kita library lagi. Lalu kita ke atas, kita klik commonly used blocks. Nah, untuk variabel-variabel inputnya kita menggunakan ini konstanta. Kita drop or drag. Nah, ini sudah guys, karena kita menggunakan dua. Ini apa dah?
Ini juga apa lagi? Kalau kita menggunakan dua, kita bisa duplikat bisa nggak sih? Oh, bisa duplikat sih. Ya gini aja dah, kita lagi tambahin satu. Bisa sih harusnya duplikat. Cuma ini kebanyakan ya nah. Oke, sudah. Untuk outputnya kita akan menggunakan yang namanya display guys. Itu adanya di sync. Nih display. Wait, wait, wait. Oke. Nah, karena ini ada dua, sementara ini cuma ada satu, maka kita akan menggunakan yang namanya mux. Kita taruh aja muxnya dan yap, eh, rangkaiannya seperti ini ya guys ya. Ya teman-teman, teman-teman atau guys, teman-teman. Kita sambungin aja langsung. Oke, sambung, sambung menyambung menjadi satu. Nah, ini kita ubah sesuai dengan fungsi logic tadi. Ini persediaan, ini permintaan, dan yang ini produksi. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita klik dua kali pada fungsi logic controller. Sini kita masukkan namanya tadi yang sudah kita taruh di workspace. Sini fuzzy. Nah, maka dia akan muncul. Kita klik aja, kita apply, dan oke. Sini sudah jadi teman-teman rangkaian simulingnya. Maka kita akan membuktikan tabel di bawah ini. Persediaan 622 dan permintaan 1415. Apakah hasil 2400? Nah, kita coba. Kita run. Nah, hasilnya adalah 2250 teman-teman. Jadi berbeda dengan yang di sini hasil 2400. Oke, ah, tidak usah dipikirkan. Nanti kita cari solusinya. Kita lanjut coba soal nomor 2. Itu ada persediaan 865 dan permintaan 1145, maka hasil produksinya 2100 2210. Apakah betul seperti itu, teman-teman? Kita coba. 5 dan permintaannya 1145. Oke. Apakah hasilnya sesuai? Dan ternyata hasilnya sesuai, teman-teman. 2210. Oke. Jadi eh untuk solusi pada hasil yang pertama, soal yang pertama ini nih, yang hasilnya 2400, itu kita rubah range daripada outputnya, teman-teman, produksi. Jadi range-nya itu di kisaran 1000 sampai 4204. Kita enter, teman-teman. Nah, maka himpunannya pasti akan berubah posisinya, teman-teman. Jadi kita setting ulang aja. Tadi ini 6 2589 2579 ya juga teman-teman. Oke, kita close, lalu kita export ke workspace lagi. Kita samain aja fuzzy, lalu kita ke simulingnya, kita ketik aja ulang fuzzy. Ini kita apply. Oke,
Nah, kita coba masukkan soal pertama tadi, teman-teman. 22 dan 1415. Dan, wih lama. Dan boom, hasilnya 2400, teman-teman. Sesuai dengan yang nomor pertama ini. Tapi, teman-teman, konsekuensinya adalah untuk soal kedua itu hasilnya akan berbeda. Jadi untuk soal kedua hasilnya tidak akan sama sesuai tabel, yaitu 2210. Jadi ini terdapat konsekuensi ya teman-teman. Jika kita mencari yang 2400, maka yang 2210-nya tidak akan sama. Begitupun sebaliknya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kedua soal sudah saya selesaikan. Meskipun tadi terdapat beberapa kesalahan dan problem, tapi saya juga menyelesaikannya di video ini. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hazil Adria Islami Fasya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi buat teman-teman. Goodbye. Ciao.